Halo semuanya, selamat datang di Autonet Max dan di belakang gue adalah Neta X. Ini adalah sebuah crossover listrik dari Neta. Wah, new eyes-nya cakep. Baik lagi, sekarang kita mau bahas mobil ini. Adalah crossover listrik yang kira-kira setara sama BYD Atto, Chery Omoda E5 dan lain-lain. Yuk kita lihat. Pertama kita mulai dari bagian luar. Kalau misalnya kita lihat desainnya, mobil-mobil China tuh punya desain yang modern. Bahkan ini hanya sebuah mobil harian. Kalau dibanding sama rival-rival dari sesama China, Jepang atau Korea, ini nggak kalah keren. Dan yang nyala jadi lampu sein ini juga bisa jadi LED DRL dan lampu utamanya itu ada di bawah sini. Dan dia nggak punya grill karena ini adalah mobil listrik murni. Karena dia mobil listrik, yuk kita lihat tempat ngecasnya. Dia ada di sini. Dan standarnya udah CCS 2 Type 2. Jadi kalau misalnya ke SPKLU, kita nggak perlu repot-repot pakai adapter, nggak kayak Wuling. Nah, kalau bicara baterai, dia pakai baterai sekitar 64 kWh. Motor listrik di depan berarti dia penggerak roda depan. Sekitar 161 tenaga kuda dan torsinya 210 Nm. Kalau baterai penuh, kita bisa jalan diklaim menurut tes NEDC ya, kalau nggak salah sekitar 480 km. Tapi kalau pengen aman, anggaplah 450 km, which is sudah sangat-sangat cukup buat mobil harian atau sekali-sekali keluar kota. Nah, karena ini tuh sebenarnya masih belum spek final ya, dia pakai pelek 18 inci dengan ban Chaoyang radial dengan profil 225/60 E18. Nah, karena dia mobil listrik, jadi wheelbase itu benar-benar bisa ditarik keluar banget. Yang depan mungkin nggak depan banget, tapi lihat, yang belakang tuh benar-benar mundur, jadi harusnya kabinnya lega. Dan dia punya fitur-fitur modern yang bisa kita expect dari sebuah crossover modern. Kamera 360, keyless entry, nggak usah ditanya, pasti ada. Panoramic sunroof, apalagi ada. Dan dia ada roof rail, dan gue udah tanya ke orang Neta, dan roof rail ini bisa dipasangin roof box. Jadi bisa pasang aksesoris di atas, selama bebannya nggak lebih dari 80 kilo, jadi bisa culture. Bagian belakangnya juga keren. Yuk kita lihat. Ya bener kan, bagian belakangnya ternyata lumayan cakep lah. Jadi kalau bisa dibanding sama Neta V, ini bener-bener kayak lompatan 3 level di atasnya. Lampu belakang LED lebar dan lampu seinnya dia unik. Jadi biasanya kan sein ikutan horizontal, ini vertikal dan membelah di lampu remnya. Ada wiper belakang, kacanya tuh agak sloping ya. Dan dia ada roof spoiler di belakang, plus ada kamera mundur dan bagasinya udah elektrik. Ya sesuai lah sama kelasnya. Bagasinya kotak, gede dan lumayan ke dalam. Dan di sini ada kompartemen lagi yang gila, ini gede banget loh. Tapi dia nggak ada ban serep, dia mungkin cuma ada kabel sama tire repair kit, sama segitiga darurat. Dan ada tombol di sini buat tutup bagasinya sekali lagi. Ada sensor parkir juga ya. Sekarang kita ke dalam. Bagian dalam Neta X, dari desain ternyata dia lumayan upgrade. Bagus, mewah dibanding sama Neta V yang jadi kalau misalnya kita bilang mungkin ini nggak senyentrik BYD Atto 3, tapi mungkin mendekati Chery Omoda E5. Tapi beberapa bagian kayak misalnya handle nih kelihatan banget plastiknya, atau mungkin kerasa banget plastiknya, dan jahitannya juga nggak lurus-lurus amat. Tapi bahan-bahannya kulit, terus trim plastik di sini rose gold, dan ada bahan lembut kayak sejenis bludru di door trim. Ini bagus, dan biarpun dia nggak pakai speaker branded, tampilnya lumayan bagus ya, terutama yang deket sini, yang bawah sih biasa aja. Terus di sini ada wireless charger pakai kain lembut lagi, 2 cup holder, satu lagi di sini, dan center console box-nya lumayan gede loh. Segini bisa masuk dengan mudah. Dia pakai jok semi bucket dan headrest-nya model pocongnya, jadi nggak bisa diatur-atur, dan dia nggak ada heated atau ventilated seat, jadi ya udah pasrah sama temperatur yang ada di kursinya. Dia punya panoramic sunroof, dan salah satu hal ya gue agak sayangkan adalah tombol hazardnya dia capacitive touch, jadi bukan tombol. Sayang. Kita lihat sun visor-nya. Wih, ada lampu LED dan ada kaca dua-duanya. Setir dia pakai model yang sama kayak Neta S dan Neta GT, plus kalau pengaturan meskipun manual dia udah tilt dan teleskopik. Kedua jok depan elektrik, tapi nggak ada memory seat, which is okay kalau buat sekelas ini. Dan power window dia ada tombol di sini buat empat-empatnya, tapi pengoperasiannya kayaknya agak kebalik ya. Kenapa? Karena kalau kita pengen turunin, kalau kita dorong ke belakang,
nggak bisa. Kalau pengen turunin, dorong ke depan. Begitu juga kalau pengen naikin, dorong ke belakang. Mungkin harusnya kebalik ya. Oh, whatever. Sekarang karena ini adalah mobil yang, kalau kalian kenal gue sangat sebal dengan semua hal dikontrol dari layar. Tapi nggak apa-apa, ayo kita lihat di layar mobil ini ada apa. Ya, jadi seperti gue bilang, ini adalah satu dari beberapa mobil yang semuanya atau hampir semuanya itu dikendalikan dari layar sini. Pertama kita coba dulu buka scroll bagian atas, ada Bluetooth, dark theme, jadi biar temanya jadi lebih gelap ya. Nah, seperti itu. Atau balik lagi, seperti biasa. Ayo balik lagi. Nah, race mode dan ada car wash mode. Jadi kalau misalnya kita masuk ke car wash yang otomatis gitu, dia bakal ngelipet spion, matiin sensor hujannya segala macam biar dia nggak aktif waktu dicuci. Terus buat brightness layarnya di sebelah sini. Dan ini buat volume. Nggak ada tombol fisik buat ngatur volume buat penumpang. Kalau buat supir ada. Kita scroll ke sini, notif. Oke, lanjut. Nah, ini buat kendali kendaraan. Jadi misalnya kalau buka sunroof dari sini, kita lihat dia langsung ngebuka. Kalau kita tap lagi, dia bakal ngebuka seluruhnya. Nah, ini selain buka sunroof, ada juga buat buka bagasi dari sini. Terus ada juga buat kamera 360 derajat. Oh, bukan. Ternyata buat ngatur spion. Ya, ini spionnya diatur dari tombol di setir. Yang kiri buat spion kiri, yang kanan buat spion kanan. Oke. Nah, kalau misalnya kalian kurang nyaman, mungkin ini kejauhan atau apa, tinggal lihat ada garis abu-abu di sini. Tep, dia langsung pindah. Tuh. Jadi bisa fleksibel. Ini juga mempermudah Neta buat ngubah dari setir kiri ke setir kanan tanpa mengutak-atik softwarenya terlalu banyak. Pinter sih. Oke, kita lihat. Kita scroll lagi ya. Kita pengen lihat menu yang ini nih. Oke, local media, local photos kepencet kan. Neta voice, scenario mode, around view monitor. Ya, ini dia tampilan kamera 360 derajatnya. Dan kalau kita lihat tampilan 3 dimensinya, dia cukup tajam dan cukup fluid. Resolusi kameranya kalau kalian lihat ya, mungkin bukan yang paling bagus, tapi oke lah. Nah, dia bisa juga nih ada mode khusus buat ngeliatin pojok roda-rodanya. Ini ngebantu banget kalau misalnya kita pengen ngelurusin parkir kita atau kita parkir mepet trotoar biar roda kita nggak kena trotoar. Fungsi kecil tapi bermanfaat. Ini benar-benar memanfaatkan kameranya dengan sangat-sangat baik. Bagus. Sekarang kita lihat di menu sini, kalau misalnya kita tahan salah satu icon ya, dia bakal muncul app centernya sama recent function control yang baru aja kita pakai. Home screen yang di sini. Nah, ini emang udah home screen sih ya. Apps nggak ada. Oh iya, ini juga bisa kita scroll buat nampilin fungsi-fungsi lain selain kendaraan. Nah, ini baterainya 55% ya. Dan kalau buat ngatur temperatur dari sini, aduh, kenapa harus layar? Fan speed dari sini, temperatur dari sini, dan bisa juga mode auto climate control. Nah, sekarang kita kepoin mode kendaraannya. Untuk common, ini mungkin buat atap ya, buat sunshade-nya juga. Terus ini lampunya. Aduh, lampu juga dari sini buat ngatur spion, ngelipat spion. Ini kalau misalnya ketemu mobil lain di gang sempit, ngelipat spionnya lumayan PR nih. Nah, untuk mode berkendara dia ada Eco, Comfort, Sport, dan One Pedal. Jadi mungkin dia bisa One Pedal Driving. Dan energy recovery dia ada 3, 1, 2, 3. Oh, ada 3 level. 1 yang paling lemah, 3 yang paling kuat. Auto brake hold, ESC, sama power tailgate. Neta, oh dia ada TPMS. Terus maintenance, ya paling cuma kayak gini ya. Dan dia ada mode wiper repair. Jadi kalau misalnya kita pengen ganti wiper, kita tekan ini dulu. Nah, kita bisa ganti wiper yang karena dia udah tegak. Kalau udah selesai, dia ngelipet lagi. Dan ada towing mode. Ini mungkin biar kalau misalnya mobil ini diderek, alarmnya nggak nyala. Mungkin ya, karena biasanya mobil listrik tidak terlalu bagus untuk towing. Vehicle, steering mode, comfort atau sport. Terus korelasi antara steering sama drive mode. Oke lah. Parking brake di sini dong. Aduh, ini lumayan PR juga nih. HDC, Hill Descent Control, Comfort Stop, dan lipat spion, pintu dan jendela, close windows, unlock, tailgate, ADAS. Dan ini ADAS-nya lumayan lengkap. Jadi ada sekitar 14 feature dibanding sama Neta V2 yang mungkin cuma 9 feature. Dia ada forward collision warning, emergency lane keep system, dan dia ada adaptive cruise control ya. Udah ada Neta Pilot juga, dan ada juga speed limit. Oke, kita lanjut. More. Vehicle starting, normal atau static, find car. Jadi kalau misalnya pakai aplikasi, misalnya kita pengen cari di mana mobil kita, dia bisa antara nyalain lampu atau nyalain dan klakson, wireless charging. Terus driver seat easy entry. Ini kalau misalnya kita buka pintu kan, joknya biar mundur sendiri, biar kita makin mudah aksesnya. Dan tombol ini buat
mematikan mobilnya secara manual, karena ini adalah mobil yang tidak punya tombol start seperti Chery Omoda E5 dan GAC Aion Y+. Lighting, dome light sama exterior light. Nah, buat ngatur ketinggian lampu dari sini, delay lampu dari sini, dan IHBC. Mungkin ini Intelligent Headlight Control kali ya. B-nya gue nggak tahu apa. Energy, battery insulation, charging connector segala macam. Connect, Bluetooth, display. Ini display layar ya, dan sound. Dia nggak pakai sound premium ya, nggak pakai merek-merek apa-apa, tapi ya nanti kita lihat lah kalau misalnya udah ada unit testnya. Oke, sekarang kita lihat menu AC-nya. Dia ada mode sirkulasi otomatis, jadi mungkin dia ngedetek kondisi udara sekitar segala macam, dan dia menentukan mau buka atau tutup ventilasi mobilnya, udara dari dalam, udara luar, dan auto lagi buat ngarahin hembusan dari sini. Dan ini fan speed yang bisa sampai 7. Kencang banget. Dan buat matiin sama nyalain dari sebelah sini. Oke, dan buat penutup sebelum pindah ke belakang, ini dia kunci si Neta X. Kayak Neta V cuma tanpa fidget spinnernya. Oh ya, terakhir dia punya panel instrumen yang bisa dipilih-pilih modenya. Jadi kalau kita masuk ke mode kendaraan lagi, kita masuk ke display, vehicle information bisa standar atau simple. Ini yang standar, ini yang simple. Kabin belakang Neta X, tinggi gue 178, ruang kepala biarpun dia atapnya agak sloping masih oke, dan ruang kaki ini bagus. Jadi kurang lebih mirip sama BYD atau 3, tapi jelas lebih lega daripada Chery Omoda E5. Terus ada armrest dan ada keunikan di sini. Kenapa? Karena ada slot buat kita masukin tisu. Jadi kita tekan yang ini, kita bisa refill tisu di sebelah sini. Cocok buat yang mungkin sering ngemil, kan ngemil ambil tisu biar megangnya tuh lebih higienis atau lebih bersih gitu ya. Oke, kita tutup. Dan biarpun dia sebuah mobil listrik dengan baterainya ada di bawah, joknya sebenarnya agak tinggi ya, tapi nggak tinggi-tinggi amat. Tapi kalau selonjor, paha kita lumayan ke support. Ada tombol power window, ada speaker juga di sini, dan ada kantong, plus jendelanya turun semua. Oke, kita tutup lagi. Terus kalau buat perkantongan ada satu di masing-masing balik kursi, ada USB-C, USB-A, AC, tapi kita nggak bisa atur ya, pasrah aja sama yang depan. Dan ada kantong lagi di sini. Jadi kalau kalian pengen crossover yang di belakangnya tuh masih lumayan lega, ini bisa jadi pilihan kalian. Sekarang saatnya kita nyetir si Neta X ini. Jujur sebenarnya ekspektasi gua sangat rendah untuk Neta. Kenapa? Karena nyobain Neta V itu kan nggak enak banget ya. Jadi ekspektasi gua sangat rendah buat Neta X ini. Dan ternyata habis nyetir, bisa dibilang gua nggak kecewa. Kenapa? Pertama-tama kita bahas dari bantingannya. Neta bilang ini chassis yang di-tune atau di-engineered oleh partner mereka, namanya Mira, dan mobil ini punya suspensi yang lembut dan empuk. Jadi kalau misalnya kita lewatin jalan jelek atau berlubang gitu ya, dia punya bantingan itu yang bisa dibilang nyaman. Gue bisa bilang begini, bahkan setelah gue cobain sebuah mobil keluarga 3 baris bertenaga listrik murni dan itu bantingannya keras, ini enggak, ini nyaman. Tapi mungkin juga terbantu gara-gara profil bannya yang tebal juga. Jadi chassisnya oke, bannya tebal, jadi alhasil dia punya bantingan yang nyaman. Dan nggak cuma itu, kalau misalnya kita bicara soal power delivery, kalau misalnya kita gas kayak gini, langsung torsinya berasa. Paling sedikit yang gue notice adalah ketika pindah-pindah drive mode. Aduh, ini kenapa harus pakai layar sih? Dari misalnya Eco, Comfort sama Sport, atau Eco nyaman Sport gitu ya, itu ngebedain respon gasnya ya gitu-gitu. Nah, jadi kalau Eco itu yang paling ditahan, nyaman ya, atau Comfort ya standar, Sport yang paling agresif, tapi dia punya mode one pedal driving. Dimana kalau misalnya di mobil listrik atau beberapa mobil hybrid gitu ya, one pedal driving itu bisa bikin mobil ini berhenti sempurna tanpa kita nginjak pedal rem sama sekali, karena dia mengandalkan kekuatan regenerative braking. Masalahnya, biarpun kita udah lepas gas, sekarang kita masuk mode satu pedal ya, one pedal, kita bakal angkat kaki kita dari pedal gas. Kondisi belakang aman nih, lambat 50, 40, ya ayo 40, 30, 20. Nih, kalian bisa lihat dia masih jalan, dia nggak berhenti sempurna. Ini bahkan masih sekitar 12 km per jam dan nggak berhenti sempurna nih. Padahal ini juga udah regen yang paling maksimum, tapi dia nggak berhenti. Jadi ujung-ujungnya tetap harus pakai pedal rem buat mobil ini berhenti sempurna.
Kalau gitu jangan kasih nama one pedal driving gitu, bilang aja maximum regen. Dan ngomong-ngomong soal regen, dia punya 3 level regen gitu ya. Dan bahkan di level regen tertinggi pun mobil ini regenerative brakingnya itu masih alami gitu, nggak bikin mabok, nggak bikin kagok, dan nggak bikin pusing. Karena beberapa mobil hybrid atau listrik punya regen braking yang kadang-kadang terlalu kuat, bisa bikin kita yang di dalamnya itu mabok, tapi yang ini enggak. Ini masih relatif natural. Biarpun kalau feeling pedal rem ya sebenarnya biasa-biasa aja sih. Dibilang intuitif banget enggak, dibilang digital banget juga enggak lah, tapi masih bisa diterima. Terus kalau posisi duduk sebagai supir ya, sebenarnya dia udah lengkap ya. Maksudnya setir dia bisa tilt dan teleskopik, jok juga bisa maju, mundur, naik, turun, rebah dan tegak. Tapi gara-gara dia baterainya gede dan di bawah lantai sini ya, jadi kalau buat tinggi gua 178, sebenarnya kerasa kalau pahanya itu nggak ketopang banget sama joknya gitu. Jadi kaki gue agak naik, jadi seolah-olah kayak sedikit jongkok. Jadi gue bukan duduk kayak agak sedikit jongkok. Tapi baik lagi, kalau misalnya postur kalian berbeda, mungkin kalian bakal menemukan oh ini pas, atau oh ini kurang ini, oh ini kurang itu, seperti itu. Jadi kalau misal kalian pengen beli mobil ini buat dicobain sendiri, saran gue coba duduk dulu di bangku supir, terus rasain pas nggak sama posisi nyetirnya. Tapi overall sih kalau misalnya soal setir ya, ada juga hal yang pengen gue katakan mengenai setir si Neta X ini. Hampir semua mobil baru itu setirnya dibikin ringan biar mudah buat siapa aja, mudah dipakai, mudah diparkir segala macam. Tapi si Neta X ini kelewat ringan. Mumpung depan ada putar balik, kita coba putar balik sekalian deh. Kelewat ringan, feedbacknya hampir nggak ada, dan nih lihat, buat muter baliknya pun agak lama ya. Jadi kan setir kalau kita belokin terus dilepas gitu kan, dia harusnya muter balik lagi ke arah yang lurus gitu. Ini agak lama, dan baik lagi kalau misalnya kita bawa ke kecepatan tinggi pun dia memberat, tapi ketahuan banget ini beratnya artificial gitu. Tidak confident inspiring dan nggak mantap gitu. Cuma baik lagi ya, ini setir terlalu ringan. Crossover perkotaan sih, tapi ya andai bisa lebih berat sedikit gitu loh setirnya. Dan gue juga pengen bahas soal ADAS-nya. Kalau Neta bilang namanya Neta Pilot gitu ya. Sebenarnya di acara ini Neta bilang kalau software buat beberapa hal, termasuk ADAS mobil ini, itu belum sepenuhnya komplit. Dan gue bisa lihat kenapa. Jadi ini contoh, kita lagi macet-macetan. Di layar kan kelihatan mobilnya kecil ya, berarti jauh tuh kan. Padahal faktanya itu ada mobil lain depan kita. Berarti dia nih kayak radar atau kameranya itu nge-scan-nya belum sempurna gitu ya. Padahal gue udah coba beberapa feature kayak misalnya adaptive cruise control dengan traffic jam assist itu bagus. Dan ngomong-ngomong soal itu, yang traffic jam assist, kita kalau misalnya set ke jarak paling deket, dia tuh jaraknya kira-kira masih muat buat satu motor lagi. Jadi jarak paling dekatnya dia itu masih terlalu jauh buat standar orang Indonesia, masih kurang mepet gitu deh. Terus kalau misalnya buat dia baca marka jalan, lane centering gitu-gitu, dia aman, meskipun kayaknya belum kalibrasi buat setir kanan kali ya, meskipun mobil ini udah dirakit lokal. Terus beberapa fitur yang kita suka lagi ya, dia punya kamera 360 derajat yang kalau misalnya kita ngesen kanan atau kiri, dia langsung nampilin citranya, jadi lumayan buat ngurangin blind spot. Yang gue kurang suka adalah dia tuh sennya model-model BMW atau mungkin Subaru BRZ dan Toyota GR86, yang kalau kita colek dia langsung kembali lagi ke tengah. Padahal nggak perlu balik ke tengah, cukup stay di situ aja sampai kita selesai putar setir, barulah balik seperti itu. Dan baik lagi, gue selalu nggak suka kalau semua kontrol itu ada di layar. AC buat matiin mobil segala macam. Bahkan kalau penumpang pengen ngatur volume audio, itu pun dari layar. Bahkan hazardnya aja itu panel sentuh di atas itu. Ya, andai ada beberapa tombol fisik untuk shortcut atau jalan pintas yang lebih mudah gitu. Kenapa? Tombol gampang, layar ribet. Dan ini nggak cuma buat Neta, ini buat semua pabrikan mobil. Please, kalau ada budget buat bikin tombol, terutama buat menu yang sering diakses, bikinlah tombol, please banget. Terus kalau misalnya kalian dengar suara kayak alarm gitu-gitu, itu tadi adalah warning buat speed limit. Ya bisa dimatiin, tapi gue nggak tahu caranya. Plus karena di acara ini kita cuma beberapa jam doang sama mobil ini, gue nggak bisa ngomong kayak range-nya berapa, konsumsi listrik berapa, dan bahkan kita nggak sempat ke SPKL lo buat tahu gimana ngecasnya berapa lama. Jadi ini pure first drive aja, jadi nggak banyak yang kita bisa kasih tahu. Tapi kita juga bisa bilang ke kalian bahwa
mobil ini punya kekedapan suara yang bisa kita bilang lumayan bagus. Kenapa? Bahkan sampai kecepatan 70 pun itu suara-suara dari luar itu minim. Paling kalau kita udah up ke 80 atau 90 km per jam, itu suara-suara dari sekitar spion, suara angin itu mulai kedengeran, suara kolong juga, suara ban gitu ya. Tapi overall buat mobil seharga ini dia punya peredaman yang lumayan bagus. Harganya berapa emang? Kalau misalnya kalian ingat di Gias, dia tuh harganya katanya ya pas pre-booking sekitar 460 sampai 490 juta. Ya, segitu kira-kira harganya. Tapi kita lihat aja nanti berapa harga fixnya. Nah, terus sebagai pelengkap info aja, Neta bilang kalau si Neta X ini baterainya penuh, dia bisa jalan sampai 480 km menurut siklus tes NEDC. Jadi biar aman anggaplah 450 km gitu ya. Sebenarnya ini adalah mobil yang lumayan oke buat sebuah Neta. Apalagi kalau mengingat Neta V2 tuh kayak gimana nyetirnya. Ini adalah mobil yang oke. Tinggal gimana dia menghadapi semua kompetitornya. Semua, benar-benar semua. Karena gue bilang di videonya si Jatuh Dasing, gue bilang di kelas ini mobilnya tuh bisa sampai 20 mobil di kelas yang sama. Kalau kita nggak peduli powertrainnya, mau bensin kayak mau hybrid, mau listrik segala macam, itu bisa sampai 20 mobil di rentang harga yang sama dan ukuran yang sama. Gimana mobil ini bisa menemukan jodohnya gitu dalam tanda kutip. Soalnya kalau di segmen sekitar 300-500 jutaan kayak gini, which is mobil ini masuk di kelas itu bukan dalam tanda kutip kue pasar otomotif yang paling besar di Indonesia. Soalnya paling besar kan sekelas 200 jutaan ya, 200-300 jutaan. Ini porsinya nggak sebesar itu, tapi dia harus fight ngelawan mobil-mobil yang entah mungkin namanya udah lebih terkenal duluan segala macam, terus paketnya lebih menarik segala macam. Ya kita lihat aja Neta bakal kayak gimana. Tapi overall apakah Neta ini oke, Neta X ini oke? Ya, ini adalah sebuah upgrade yang bagus dari Neta V, si Neta X ini. Ya, jadi itu dia review kita tentang si Neta X ini. Jadi sebuah Neta yang kita kenal melalui Neta V yang ya begitulah ya. Ini adalah sebuah upgrade. Bantingan lebih nyaman, kabin lebih kedap, rasa baunya lebih mobil, setir enteng jadi gampang manuver meskipun tetap ada beberapa yang disayangkan. Misalnya kenapa semua kontrol harus di layar, feedback setirnya juga agak kurang, dan masih banyak lagi beberapa hal tentang mobil ini. Tapi jujur buat sebuah Neta, ini adalah sebuah upgrade yang bagus. Tinggal harganya berapa? Mungkin kalau kita nurut sama pre-order sekitar 460 sampai 490 ya mungkin agak gimana gitu ya. Tapi kita tunggu aja harga resminya berapa. Karena baik lagi seperti yang gue bilang tadi, mobilnya sebenarnya oke, tapi kompetisinya ketat banget. 20 mobil lebih. Gimana cara Neta buat nemuin customer atau jodoh buat mobil ini? Kita lihat aja nanti. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.